seperti yang dilihat sekarang. Gimana? Kesibukannya apa aja sekarang selama ini? Alhamdulillah, baru kesibukannya di hari ini, baru mulai pertama perdana Empo Alpa kerja lagi, alhamdulillah ya. Tapi tidak meninggalkan seorang ibu, meninggalkan anaknya, tetap perhatiannya, tetap dijaga. Tiap berapa menit tadi ya. Gimana sus, rewel nggak? Ini sus, ini karena susnya baru atu. Ya tolong dong, ada kali sus yang gratisan ada nggak? Ya mudah-mudahan dengan aktivitas kerja lagi, Empo Alpa nambah sus lagi. Bismillah lah ya, bukan nggak bisa, kebutuhan banyak. Udah, begitu ceritanya. Dede bayinya sekarang gimana? Dede bayinya alhamdulillah sehat walafiat. Tapi enggak, dia lagi agak pilek. Kan lagi musim ya. Jadi gimana dong, mamahnya pilek, adeknya batuk, bapaknya pilek batuk. Gimana kalau enggak ketular ya kan si rapi-rapanya. Terus semua yang di rumah juga batuk pilek. Jadi gue harus ngindarin gimana? Serba salah. Alhamdulillah punya dokter yang yang benar-benar super hebat, yang super kapan aja dijawab, mau jam 12, jam 1, jam 3 tuh standby lah dia kalau kita telepon. Jadi pentingnya dokter pribadi itu seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan ada dokter pribadi si Rapi-Rapa jadi terkendali dengan penyakitnya tuh kayak gitu. Sekarang kan udah punya Raffi. Apa sih yang berubah semenjak punya anak-anak ini? Yang berubah Tuh apa aja? Kebiasaan-kebiasaannya kah atau kayak jadi nambah job desk baru kah? kalau kebiasaannya kalau bangun malam udah biasa ya. Yang pasti momennya punya si Rapi-Rapa ini mungkin momen punya anak kembarnya ya. Biasain nyusuin cuma sendiri, ini dua gitu. Lu bayangin tuh dua. Yang satu jadi nangisnya barengan nih. Mungkin karena kembar kali ya. Jadi yang satu nangis, yang satu ikut nangis. Yang satu anteng ikut anteng, itu yang kita takutin. Kadang-kadang yang satu nangis kita baru banget maksud baru buat istirahat nyusuin, yang satu nangis. Udah mau nggak mau kita susuin. Tapi kan kasihan yang keduanya udah kehabisan air susunya. Lebih kayak gitu sih. Jadi adeknya kan lebih rakus ya. Adeknya lebih rakus daripada abangnya. Jadi kesianan nih abangnya. Tapi berat badannya tuh sama. Kemarin kan sempat abangnya itu kan 23 ya. Si adeknya itu 28. Adeknya itu 25. Jadi sekarang berat badannya udah hampir 3 kilo lebih, sama, hampir beda sedikit lah, kayak gitu. Tapi sempat kelimpungan nggak sih kok ngurus 2 anak sekarang? Kalau kelimpungannya di saat, ya itu tadi nangis, pokoknya satu pup, kan kalau udah pup dia nggak betah dong. Jadi kalau udah pup dia udah nggak betah, itu yang kadang-kadang nggak mau sabar. Mending kalau nangisnya cuma nangisnya ngerok, wah gitu kayak gitu. Ngerok kayak emaknya kalau nyanyi kan agak ngerok kan gitu, jadi ngikutin dia wow gitu, agak kayak lebih kayak gitu sih. Cuman nenanginnya kadang-kadang sisusnya nih belum paham. Kalau kalau emaknya udah paham, sempilin aja empeng gitu. Tapi kalau support dari suami sendiri gimana nih? Apakah misalnya kayak bangun tuh ganti-gantian tuh kalau malam? Kalau support laki alhamdulillah support banget, karena kan pola tidur kita kan udah pasti malam dari dulu ya, udah pasti malam, apalagi laki gue tidurnya pagi. Jadi yang bantu support laki gue itu kalau saat gue udah capek, gue suruh istirahat. Ntar kalau udah dedenya bangun, dibangunin sama dia gitu. Cuman kalau emang si hidung mah emang dari dulu dia mau nggak bisa yang namanya gendong bayi. Kalau bayinya belum tengkurap dia belum berani. Sama bikin susu dia juga nggak berani, takut kesalahan. Cuman dia bangunnya lebih kayak support, lebih ke bangun aja sih gitu. Udah kamu tidur aja, entar kalau dedenya bangun papa bangunin gitu. Lebih kayak gitu aja sih. Kalau untuk kedepannya nih kayak kebutuhan apa aja sih yang kayak udah persiapkan buat si Raffi? Si dede maksudnya kalau besar nanti. Kebutuhannya dia jangka panjang. Jangka padangnya nggak usah kita pikirin ya, bapaknya yang mikirin, ngapain kita yang mikirin? Ya kan tanggung jawab bapaknya harus banyak beranda gini. Kayaknya bukan bapaknya ngajak banyakin banda, kayak emaknya nih banyakin banda nih. Tapi alhamdulillah emang udah dipersiapkan. Kalau buat jangka panjang alhamdulillah, makanya ada duit sedikit, sisin rezekinya, bukannya kita nggak mau boros beli kayak si pengen beli ono kayak si ono gitu, enggak. Kita sekarang mikir jangka panjangnya anak karena udah banyak ya, jadi lebih mirip lah ibaratnya buat masa depan anak, jangan sampai ngerasain kayak emak-emaknya, intinya kayak gitu. Jadi harus udah disiapin dari sekarang. Makanya emaknya rajin banget nih buat kerja ya, ayo kerja lagi mak, ya mak beli banda gitu. Jadi anaknya nggak keblangsak lah nanti gitu, jangan sampai anaknya ngerasain apa yang emaknya rasain. Itu kan cita-cita orang tua kayak gitu kan, bener kan kayak gitu.
kalau misalkan kan Arafi kan udah support nih, Heeh. misalnya kok Arafi tuh apalagi sih yang support Ya ampun, sebenarnya Arab itu banyak yang mau support sama dia. Dia kadang-kadang suka WhatsApp gini, "Po lu sehat." Kalau ada apa-apa ngomong itu dia ke semua orang seperti itu. Kalau ada apa-apa ngomong. Cuman kita ya kadang-kadang balik lagi ya, kita kadang-kadang ya Allah gua kadang udah ditolong ini kagak tahu diri amat ya, ibaratnya kayak gitu. Lebih kayak yang lu kerjanya udah lakuin udah cukup, itu buat gua bilang gitu. Cuman kadang-kadang dia suka bilang, "Ya kalau udah ada apa-apa ngomong aja," gitu. Itu nggak bisa begitu kayak kita. Cuman kalau orang-orang lain kita nggak tahu ya gitu. Kalau gua sih nggak bisa. Jadi cukup cukup gue minta doanya aja. Lu nggak perlu baru terangin, bego. Wah, baru lu terangin. Iya, jadi kayak lebih kayak Arapi banyak sebenarnya dia mau support gua, support yang lain. Cuman kita lebih ngejaga aja ibaratnya gini. Ya sudahlah, maksudnya gini, udah cukup gitu. Itu udah baiknya sama kita udah cukup gitu. Tapi kalau dikasih lagi ya kita nggak nolak gitu. Ya, bener gak? Yang penting kita nggak minta. Satu kita jangan minta. Kalau dikasih jangan nolak, nggak boleh itu rezeki, bener nggak? Gitu. Jangan sampai dihujat lagi nih gua sama netizen ya. Tolong dicamkan tuh. Kalau kita dikasih nggak boleh nolak, itu rezeki. Yang penting kita jangan minta, kita nggak boleh nadangin gitu. Kamu sering ngejengukin gak sih? Siapa? Dede-dede Arafi. Si nggak bisa. Super sibuk say, nggak bisa. Cuman kalau ngasih kabar-kabar, dia suka kabar gimana sehat-sehat gitu doang. Nah, menurut Pak Alfa nih kan sekarang Arafi udah naik jadi pejabat lah ya. Iya. Gitu. Nah, harapannya untuk Arafi apa? Buat pokoknya gue mah selalu nggak pernah putus ya nama doa buat orang-orang baik, nggak Raffi Ahmad, ya nggak teman, nggak saudara, siapapun itu kita doain yang terbaik. Orang jahat aja kita doain yang baik, apalagi orang baik kita berlipat-lipat ngedoain yang baik-baik buat mereka gitu. Buat itu selalu gue bilang, gue bilang sama dia gini, maaf ya gue nggak bisa ngasih lu apa-apa, gue cuma kasih lu doa yang nggak pernah putus buat lu biar sehat, panjang umur, sekeluarga semuanya. Gue bilang gitu, biar usaha lu lancar, biar bisnis lu juga makin maju. Gue bilang gitu, selalu ngedoain kayak gitu. Iya po, kita saling ngedoain kayak gitu aja sih. Gue kasih support aja ke dia dari doa, dari ucapan-ucapan yang baik buat dia gitu. Sama-sama. Papa jadi, Pak?